Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Punya anak berapa Bang Ihsanuddin Nursi sekarang? Punya anak dua, punya cucu dua. Cucu dua. Kalau cucu Bang Ihsanuddin Nursi hilang di mall 2 jam saja, pusing nggak tuh kira-kira Bang? Waduh, saya pernah kehilangan anak di Masjidil Haram. Pusingnya minta ampun ya. Pusingnya minta ampun, apalagi kematian sampai karena peperangan. Ya Ini Allah, 6.150 orang hilang, anak-anak cing, bocah-bocah. Kan kita tuh gak ngebayangin. Saya ada sahabat itu anaknya meninggal tabrakan. Itu tak bisa hilang dari muka dia anaknya itu. Luar biasa. Tapi ini 6.150 anak di Gaza hilang, terbunuh, dan 7.000 lainnya masih ada di dalam gedung-gedung yang porak-poranda. Luar biasa. Tapi yang kita ingin bincang Bang Ihsanuddin Nursi adalah Qatar. Sebuah negara kecil. Saya tidak bayangin ini kalau Indonesia yang berperan harusnya. Ini Qatar, negara kecil. Tapi saya pernah di Gaza menanyakan ya, ada orang Gaza bilang, kenapa enggak Qatar yang bangun rumah sakit? Qatar ini kecil, orangnya sedikit. Tapi kalau Indonesia yang bangun rumah sakit ini ada 200 juta orang. Mereka mengatakan, apa yang menyebabkan Qatar sedemikian rupa dalam peran ke dunia di dunia ini? Bagaimana Bang? Tajirkah atau ada yang lain? Mungkin kita perlu ingat di era Donald Trump itu, Qatar dituding sebagai negara yang membiayai teroris. Nah, iya, betul. Sebenarnya di balik tudingan Qatar sebagai pendana teroris, yang sedang terjadi adalah Amerika tidak mengatur harga gas karena pemasok gas terbesar di dunia dari Qatar. Dalam konstruksi perang Ukraina-Rusia, di mana Uni Eropa membutuhkan gas, itu dipasok dari Qatar atas persetujuan Amerika. Jadi Amerika sangat membutuhkan Qatar dalam rangka memasok gas ke Uni Eropa. Jika tidak, Uni Eropa sudah gelap gulita. Jika tidak, Uni Eropa akan kedinginan di musim dingin ini. Dari posisi tawar yang kayak gitu, Qatar mendayagunakannya untuk menolong Palestina. Sekaligus kan sejumlah negara di Uni Eropa juga tidak setuju dengan perilaku Israel yang melakukan genosida. Iya, betul. Prancis juga misalnya protes, masyarakat di Jerman juga protes, masyarakat di Inggris juga protes atas perilaku genosida. Jadi perilaku Israel yang seperti itu mengundang simpati berbagai belahan negara sehingga terjadi gencatan senjata dan Qatar mendayagunakan posisi tawar memasuk gasnya untuk melakukan gencatan senjata. Mau tidak mau Amerika menekan Israel. Dan hasilnya adalah gencatan senjata itu. Itu peranan Qatar di situ. Jadi kalau kita lihat peranan yang begitu, ya tentu Qatar akan dilihat dengan posisi tawar yang jauh lebih baik dibanding Indonesia yang tangannya selalu di bawah dan bersedia untuk diinvasi oleh modal gitu. Iya ini. Tapi sebenarnya kita bisa menjadi Qatar di negeri kita asal bertemu dengan seorang yang bisa mengatur itu. Bukan begitu Bang Ihsanuddin Nursi harusnya? Kata kuncinya sesungguhnya keberpihakan, kejuangan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi negara yang punya posisi tawar. Indonesia dalam berbagai hal tidak punya posisi tawar. Sekali lagi saya ulang, Indonesia dan berbagai kehilangan posisi tawar. Itu disebabkan Indonesia selalu mengemis modal. Itu yang saya bilang, selalu mengemis diinvasi oleh modal. Jadi tidak punya sama sekali daya tawar di situ posisinya. Nah ini. Walaupun kita bilang kita kepingin ada investasi di IKN misalnya, tetap saja IKN kosong. Itu bukti bahwa kita ngemis modal, kita ngemis uang asing hanya untuk menjajah diri kita gitu. Ini. Ada orang bilang untuk menanam modal itu orang akan berpikir orang itu amanah, hukumnya bagus. Tapi kita ini kan hang hong urusan masalah hukum, Bang. Kemarin Nawawi Pomolongo nih pengganti dari Firly yang baru saja dilaksanakan mempunyai pesan khusus hati-hati. Tapi langsung beliau membuat statement, Harun Masiku
akan dikejar prioritasnya. Ini kan kita paham lah arahnya kemana ya. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah beberapa hari lagi ini menjelang pemilu ya, 78 hari lagi, 3 kandidat yang sedang bersanding. Memang tak ada yang sempurna, tapi kemana arah negeri kita ini, Bang Ihsanuddin Nursi? Kurang lebih sebulan lalu saya bilang pemilu terancam batal kan? Iya. Ini udah ada Hang Heng Hong di Sulawesi apa ya? Jadi kalau sekarang ketua KPK yang baru akan memburu Harun Masihu, sebenarnya bukan diburu. Harun Masihu sudah terus-menerus diintai. Begitu keluar pernyataan ditangkap, itu hanya urusan mungkin sehari 2 hari sudah bisa ditangkap. Gitu. Itu artinya sesungguhnya dikhawatirkan posisi taruh PDIP. Nah kalau posisi taruh PDIP berarti akan terjadi konflik antara PDIP dengan barisan Joko Widodo. Berarti perang antara Gibran Prabowo dengan Ganjar Mahfud akan lebih kencang. Nah konflik ini intensitasnya makin meningkat gitu. Nah itu yang saya bilang sejak awal ini pemilu bisa nggak jadi karena konfliknya akan meningkat, baik sebelum maupun sesudah. Jadi terbayang oleh saya bahwa memang kondisinya, ya tesis saya sejak awal kan bangsa terbelah pemilu itu. Nah kali ini tesis saya bukan bangsa terbelah, tesis saya prahara bangsa. Karena kegagalan sistem dan kegagalan aktor-aktornya gitu. Jadi saya ditanya oleh banyak kalangan karena melihat intensitas, karena melihat konflik yang makin tajam. Saya bilang kenapa baru ngomong sekarang? Saya sudah melihat ini sejak 2015 di mana keputusan DPR tentang Pansus Pelindung nggak dijalankan oleh Joko Widodo dan itu menunjukkan posisi lemah PDIP sebagai partai pemenang, partai penguasa. Bayangkan PDIP yang menjadi ketua Pansus Pelindungnya, PDIP yang menjadi pemenangnya, PDIP yang meminta hasil pansus dijalankan dan itu tidak dijalankan. Itu menunjukkan PDIP tidak punya posisi tawar terhadap presiden. Nah kali ini dibuktikan oleh presiden dengan memainkan posisinya, katakan KPK akan memainkan Pak Harun Masihu. Itu berarti lebih kencang. Itu baru Harun Masihu. Bagaimana dengan soal EKTP? Itu. Bagaimana dengan soal BTS gitu loh. Artinya sandiwara ini akan tambah seru nih menjelang 78 hari ke depan ini. Kita juga ya melihat ya permainan ini nampaknya harus diiringi dengan doa karena negeri kita kan kadang-kadang negosiasi ya, macam pengusaha lah, win-win solution gitu. Apakah mereka akan bersandiwara lagi di atas sana, rakyat yang menjadi korban, atau bagaimana, Bang? Yang pertama, saya punya 3 skenario. Skenario pertama adalah ini akan konflik, sehingga diperlukan jalan keluar. Jalan keluarnya macam-macam. Itu satu. Yang kedua, ini akan berjalan dengan model pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan MPR akan kembali didaya-gunakan sehingga pemilu akan dipindahkan dari ajang terbuka menjadi ajang ruangan. Istilah saya restrukturisasi kelembagaan pemilu termasuk restrukturisasi kelembagaan MPR. Itu yang kedua. Artinya kembali MPR dikembalikan peranannya sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN, memberhentikan presiden dan wakil presiden dan seterusnya. Itu skenario kedua. Skenario ketiga, ini yang agak pemilu tetap berjalan, tetapi dengan posisi konflik yang akan terus-menerus berjalan sampai dengan katakan 2029 bahkan. Nah ini yang posisi disintegrasi ini yang saya sebut sebagai sudah nampak sejak yang namanya Indonesia menerapkan Pilpres. Dan itu yang saya sebut sebagai mengkhianati Pancasila. Apalagi kemudian banyak orang cerdas cendekia tidak menyadari bahwa Indonesia telah mengkhianati Pancasilanya. Masyarakat Indonesia orang cerdas cendekianya, baik yang namanya cerdas cendekia agama maupun cerdas cendekia ilmu umum, telah melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan mereka merasa enjoy terhadap pengkhianatan itu. Itu yang saya bilang menikmati ketersesatan dan indah dalam kebusukan gitu. Nah ini yang sedang terjadi, yang sedang terus diamplifikasi, yang terus dimodulasi sedemikian rupa sehingga orang euforia terhadap pemilu ini. Saya sedang keliling kawasan Jawa Timur, sekarang ini pun saya sedang di Jawa Timur, dan saya melihat itu. Bahkan kemarin saya menyaksikan Anies bagaimana Anies pidato di
di Madiun sana, dan di Muhammadiyah. Di Stadion Wilis, menyatakan pemilu damai. Pemilu tidak akan pernah bisa damai. Karena Anda tidak akan pernah bisa mengatasi soal DPT fiktif 52 juta. Anda tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkan DPT yang sesungguhnya kayak apa. Anda tidak boleh, Anda berhadapan dengan C1 yang tidak boleh difoto. Anda tidak bisa mengontrol perjalanan kertas suara dari TPS ke kelurahan, kelurahan kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi ke nasional. Anda nggak bisa memonitor itu. Yang bisa monitor cuma satu instansi. Polisi. Nah, itu luar biasa di situ gitu. Dari situasi itu jangan bilang pemilu ini luber dan jurdil, nggak ada. Lubernya ya, jurdilnya tidak. 5 tahun lalu 15 juta DPT fiktif, tapi kok sekarang meningkat, Bang? Apa ada kisah lain di database ini yang nampaknya menjadi sebuah kisah lain dari dunia IT ini, Bang? Kan sebenarnya ketika perhitungan suara Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno melawan Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin, kan pernah take down 1 jam itu lampu dan kemudian berubah suara menang Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Nah, hal ini bisa saja terjadi. Jadi konstruksinya bukan hanya di DPT fiktif tapi juga di IT. Nah, nggak ada yang bisa ngotot dengan kekuatan DPT fiktif sama IT-nya. Nah, itu fakta yang sedang kita hadapi kayak gitu. Tapi kan dengan begitu posisi judulnya nggak bisa dipegang. Ujung-ujungnya di Mahkamah Konstitusi dan juga KPK ya. Ini kan baru ganti 2 pemimpinnya. Dalam waktu 1 bulan saja pucuk-pucuk pimpinan hukum ini berganti. Apa cerita di balik ini? Harapan apa apakah tetap saja setali 3 uang atau macam mana, Bang? Dalam sistem Undang-Undang Dasar 2002 yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu, gitu ya. Itu segala sesuatunya tergantung pada presiden. Serius ini ceramah saya di mana-mana. Ya, ini terlalu kuat kekuasaan presiden sekarang begitu. Betul. Silakan, Bang. Iya, termasuk ceramah saya di lembaga pendidikan bergengsi di negeri ini gitu ya. Menghadapi sejumlah hakim konstitusi, menghadapi sejumlah ahli tata negara gitu ya. Dan saya sebut ini menunjukkan presiden sebagai I am the law, presiden I am the king, dan itu pernyataan saya sejak awal ketika saya menulis reformasi berbuah krisis konstitusi pada 2004. Jadi kalau hari ini orang baru merasakan presiden sebagai segala-galanya, itu karena memang Undang-Undang Dasar 2002-nya, Undang-Undang Dasar 45 palsu itu memberikan kewenangan pada presiden yang luar biasa. Nah, ketika presiden punya kewenangan luar biasa, dia bisa masuk ke semua lini. Itu yang saya sebut sebagai politisasi semua lini, yang berdampak pada komersialisasi, yang berdampak pada kriminalisasi. Siapa saja yang merupakan musuh bagi posisi politisasi dan komersialisasi akan dikriminalisasi. Segitiganya begitu, politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Dan itulah karenanya Gibran demikian dihormati oleh sejumlah partai dan sejumlah profesor doktor. Itu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Ini kan bukan orang sembarangan. Orang-orang kok mangsa kita jadi seperti tidak punya integritas memilih, atau sudah macam mana hubud dunia, atau apa yang terjadi dengan kekuasaan hidup sementara. Akhirat selamanya itu tak melekat pada jiwa-jiwa para pemimpin. Minimal pimpin partai lah. Itu yang saya sebut sebagai menikmati ketersesatan indah dalam kebusukan gitu. Persoalannya bukan persoalan usia sebenarnya. Persoalannya adalah persoalan apa yang saya sebut sebagai persoalan kompetensi. Kompetensi itu mencakup 3 hal. Bagaimana keterampilan, skillnya, bagaimana knowledge-nya, pengetahuannya, bagaimana attitude-nya. Nah, orang memasalahkan Gibran dalam perspektif usia. Yang dipersoalkan oleh undang-undang itu soal usia. Tapi kemudian digeser ke persoalan pengalaman. Padahal pengalaman juga tidak memadai. Bagaimana? Itu. Jadi usia tidak memadai, pengalaman tidak memadai. Lalu kemudian orang membuktikan semuanya di dunia sosial sebagai ini tidak punya kompetensi yang cukup. Tapi hanya karena di endorsement oleh bapaknya menjadi begitu. Itu yang kemudian memicu salah satu konflik, potensi konflik. Nah itu. Dan itulah kemudian kekecewaan orang pada demokrasi. Nah, orang baru sadar bahwa kekecewaan demokrasi modal sekarang ini disebabkan oleh demokrasi liberal dan dalam sistem di mana presiden punya kekuasaan yang tidak terhingga, tak terbatas itu dalam bahasa sederhananya, walaupun dibatasi, tapi toh dibatasi oleh impeachment yang juga tidak berani dilakukan oleh partai-partai yang sudah tersandera sebagai pasien rawat inap atau pasien rawat jalan gitu. Mereka rata-rata sudah punya surat rawat jalan rata-rata.
Ya sudah. Gitu. Jadi politik sandra ini betul-betul efektif ya terhadap para politisi dan Nah, itulah yang saya sebut sebagai kriminalisasi. Kan segitiganya adalah politisasi berdasarkan pasal 6 ayat 2. Lalu lanjut dia ke komersialisasi karena kelemahan sistem keuangan partai. Padahal partai masuk ke semua lini pemerintahan dan negara. Dampak dari sana, ketika ada pihak yang tidak bisa berpihak, tidak mau bergabung, yang terjadi adalah kriminalisasi, baik kriminalisasi usaha maupun kriminalisasi politik. Itu makanya suara-suara kritis akan kemudian pasti dipolisikan. Pasti akan dipolisikan. Saya ingat yang membuat sesungguhnya demokrasinya isapan jempol. Saya ingat ini sebenarnya bukan di Indonesia saja, Bang. Kalau kayak begini kan macam Netanyahu mengatakan diam, negara-negara Arab. Ini kan sebenarnya ada sandra yang dipegang oleh dia juga. Dan apakah ini sebuah fenomena mendunia masalah sandra menyandra ini? Dan Salawat Asgil apakah bagian dari ikhtiar ini? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat korelasi keadaan dunia yang di Modi, di beberapa negara luar biasa kejadiannya. Bukan hanya di Indonesia. Bagaimana Bang? Fuka ini. Sekarang kita lihat. Amerika berteriak-teriak demokrasi. Faktanya demokrasi nggak di seluruh dunia. Enggak lah. Enggak. Artinya demokrasi itu semua. Demokrasi itu palsu. Itu makanya mereka bilang pusat pemerintahan itu Washington. Dia mau mengatur dunia dengan posisi begitu. Dengan cara dia. Dengan kehendak dia. Maka hak asasi manusia, kesetaraan dalam segala macam, itu palsu. Itu semu. Itu di situ kelihatan. Jadi saya membuktikan kemarin dalam sebuah diskusi dengan berbagai referensi bahwa sesungguhnya mereka teriakan itu teriakan palsu semuanya. Berdasarkan kajian mereka sendiri. Itu satu. Yang kedua, kemudian kalau negara Jazirah Arab seperti itu, maka sesungguhnya ada problematik pada posisi yang saya sebut dengan antara politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Nah, dunia Arab terkena juga dalam berbagai kriminal. Pangeran bin Salman terkena kriminalisasi soal Jamal Khashoggi kan? Iya betul, pernah dipakai kartu truf ini sama Amerika. Dan kemudian semua Muhammad bin Salman tunduk pada kepentingan Amerika. Padahal pada saat yang sama kerajaan Saudi Arabia membeli perangkat militer sampai dengan 65 miliar US dollar. Itu tetap tidak bisa menjadi bargaining positionnya nama Saudi Arabia karena tekanan Uni Eropa, tekanan dunia internasional dengan penggunaan asasi manusia atas matinya Jamal Khashoggi yang ditengarai di otaknya adalah Muhammad bin Salman. Tersandera dia di situ gitu. Dengan menggunakan padahal hukum internasional yang mereka pakai baik yang namanya asasi manusia atau hal-hal lain semuanya sifatnya bukan lagi double standard, bukan lagi standar ganda tapi multiple suitable standard. Apa yang enak buat gua bolehlah, pakai yang lain bodo amat, nggak ada urusan sama gua. Itulah multiple suitable standard. Itulah yang saya sebut demokrasinya menjadi demokrasi semu. Nah, ini yang disebut oleh Allah sebagai syair-syair palsu, syair-syair menyesatkan dalam Al-Qur'an disebutnya. Itu sudah ada narasinya rupanya ini. Makanya baca ya. Gitu loh. Nah, mereka menikmati baik dalam politik, ekonomi maupun sosiologi, ilmu politik mereka, ilmu ekonomi mereka, ilmu sosiologi mereka. Itu narasi-narasi semu, narasi-narasi palsu yang menyesatkan, yang kelihatannya indah, yang saya bilang indah dalam kebusukan tadi gitu loh. Iya, kita buktikan nih apakah kejadian seperti Kosovo dan lain-lain itu kan Komnas ICC ya, lembaga internasional tentang hukum humanitarian. Kita lihat saja nanti sandiwaranya macam gimana. Nah, sebenarnya sudah terjadi. Jadi bukan lagi kita buktikan, sudah terbukti sesungguhnya. Tidak ada negara yang ikut sistem mereka yang hidup tentram damai, nggak ada. Jadi berdasarkan data yang saya punya tentang sistem ekonomi terbuka, sistem cadangan dolar, sistem demokrasi, itu semuanya negara-negaranya tidak pernah negara mengalami tentram damai, nggak ada. Tersandra terus. Lihat Brunei Darussalam, tidak pernah kita dengar konflik karena mereka tidak melakukan demokrasi.
Tapi sebaliknya Arab Saudi yang tidak melakukan demokrasi, tetap monarki, tetap mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena perilaku Arab Saudi sendiri yang di satu sisi iya, tapi sisi lain tidak. Jadi tidak sepenuhnya menerapkan ajaran Islam. Ya sudah, enak diacak-acak. Sebaliknya Qatar dengan penduduk yang cuma 2.700 orang, negara kecil, tapi penguasaan atas gas luar biasa, dan memang memperlakukan Islam, punya posisi tawar. Atau sebaliknya kita lihat sekarang Gaza, Hamas, bagaimana mereka betul-betul bicara tentang atas nama keimanan, intan sunamah yang surukum itu. Nah, itu bisa kelihatan. Posisi tawar mereka luar biasa. Kebayang nggak oleh kita, Hamas yang demikian kecil itu bisa menggemparkan 4 negara punya kekuatan militer. Kan yang dilawan bukan Israel. Luar biasa. Yang dilawan adalah Amerika. Yang dilakukan adalah Jerman. Yang dilawan adalah Prancis. Yang dilakukan adalah Inggris. Ya. Tapi dia bisa menggetarkan gitu loh. Bisa menakutkan gitu. Dengan posisi seperti itu. Itu karena tadi. Sepanjang Anda betul-betul menerapkan tadi keimanan dan ketakwaan dengan sebaik-baiknya, pasti menjadi pemenang. Muflihun pasti kalimatnya begitu. Pasti tuflihun, pasti muflihun gitu. Jalan-jalan ke Jawa Timur. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat perkembangan masyarakat di sana? Dunia ingin mengetahui dari mata seorang Ihsanuddin Nursi, Bang. Saya melihat Jawa Timur. Saya ini keliling Jawa Timur yang mungkin yang ke berapa kali? Yang kelima kali kali ya. Dalam perjalanan saya dari sejak 2004 gitu ya, dari 2000 sampai sekarang nih. Ini perjalanan saya paling lama karena menyita waktu 8 hari. Yang saya lihat di Jawa Timur, orang-orangnya bicaranya terbuka, belak-belakan. Apa adanya, gitu ya. Mereka sadar juga kalau mereka dimanfaatkan oleh politik provinsi, politik kabupaten, atau bahkan politik nasional, gitu ya. Mereka sadar seperti itu. Mereka punya pengetahuan yang cukup. Tapi yang saya terkejut melihatnya adalah bagaimana kaum mudanya itu begitu bergairah mengikuti e-sport, kompetisi e-sport. Jadi para player, para gamer itu demikian bergairahnya mengikuti pertandingan olahraga seperti gamer, perang-perangan, buru-buruan, semuanya itu. Pesertanya di satu kabupaten bisa 600 orang, bisa 300 orang, dan semuanya remaja. Dan saya bingung melihatnya. Ini bagaimana pendidikan spiritualnya kalau mereka bisa mengembangkan intelektualnya kayak gitu, kreativitas, kreatif itu kan. Kalau kita melihat sampai kayak gitu di hampir rata-rata kabupaten tingkat 2 itu bergairahnya mengikuti kompetisi e-sport namanya. Maka problematiknya adalah pendidikan rumah tangga mereka untuk agama kayak apa kira-kira? Padahal mereka demikian bergeraknya gitu. Mereka demikian enaknya memainkan game di handphone mereka, di laptop mereka. Lalu kemudian mereka pertandingkan. Yang pesertanya kemudian ratusan orang. Betul. Ini kan di tengahnya pada saat yang sama mereka punya daya pengetahuan yang lekang, yang berjarak sekali dengan sejarah gitu loh. Mereka tidak lagi tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa ini. Mereka tidak pernah tahu lagi bagaimana usia kabupaten mereka yang ada yang 300 tahun, ada yang 800 tahun. Tapi mereka tidak pernah tahu lagi sejarah bagaimana mempertahankan harkat martabat bangsa. Itu artinya fighting mereka sungguh-sungguh fighting virtual fighter. Saya menyebutnya virtual fighter. Jadi petarung-petarung virtual. Kan belum tentu menghadapi dunia nyata. Memang ada kecerdasan intelektual, tapi belum tentu ada kecerdasan spiritual dan emosional di situ. Dan itu saya saksikan itu. Dan itu ancaman. Saya bertemu langsung dengan ancaman ini. Kenapa Anda bercerai? Suami saya nggak bisa lepas dari game. Itu pusing kali. Banyak ini masalah keluarga akibat macam begini. Apa solusi atau apakah ada sebuah harapan dari keadaan di Jawa Timur yang Bang Ihsanuddin lihat? Kan situasinya sudah saya bilang ini situasi VUCA. Betul. Yang intensitasnya situasi disrupsi yang orang bilang tidak bisa lagi dilawan karena anak-anak SMP, anak-anak SMA saja sudah demikian terbiasa hidup dengan HP mereka dan mereka bermain game yang gila-gilaan dan berdampak pada posisi kecerdasan virtual itu dan sekaligus berdampak pada kesehatan mata, kesehatan batang otak dan kesehatan batang leher gitu kayak gitu. Dan asal tahu, menurut ahli bedah saraf di beberapa tempat,
anak-anak remaja yang demikian rupa lama bermain dengan HP mereka, dengan laptop mereka, itu akan terkena ketegangan batang otak dan syaraf mata yang nggak karu-karuan. Jadi ada efek negatif, ada efek positif. Pada saat yang sama saya melihat tanpa pengarahan yang benar dari orang tua, dia akan lebih banyak efek negatifnya. Saya bahkan terkejut lagi, melihat lagi di beberapa tempat, anak-anak di bawah balita diperkenankan main game oleh ibunya. Innalillah. Pada saat yang sama, ibunya sendiri pegang tablet memainkan game. Coba. Rusak bareng-bareng. Ngeri gitu melihatnya. Jadi, ini yang saya sebut sebagai proxy war. Ya, perang di mana perang peradaban ini yang kemudian saya sampaikan di satu tempat ketika saya membahas LGBTQ, bahwa ini perang peradaban. Perang peradaban itu bukan hanya di hilir. LGBTQ itu adalah problematik hulu ke hilir. Kalau kita cuma sekedar batasi mereka pada persoalan show kemarin gitu ya, pada tanggal 15 kemarin, pada hakikatnya dia menggambarkan ada problem di hulu. Jadi nggak mungkin kita cuma mengatasi hilirnya, kita larang mereka show. Padahal hulunya tidak bisa kita selesaikan. Begitu juga ketika kita menyaksikan soal laptop, soal HP yang dimainkan sebagai game yang berdampak pada posisi mereka punya kesenjangan terhadap spiritual, mereka punya kesenjangan terhadap emosional. Mereka tidak punya lagi perilaku santun yang memadai sebagai bangsa Timur. Mereka tidak punya lagi kesantunan keagamaan, kecerdasan keagamaan yang memadai karena mereka demikian menikmati kesendirian atau bersama-sama teman-temannya saja dalam bermain game. Nah ini tantangan besar, ini proxy war. Ini proxy war luar biasa. Bahkan kalau kemudian saya menyaksikan masing-masing suami istri sudah bersedemikian rupa, itu juga kemudian perpecahan keluarga. Dan itu saya saksikan di kawasan-kawasan di Jawa Timur itu yang demikian luasnya begitu. Luar biasa kan, Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang suaranya diperebutkan oleh 3 capres. Dan mereka sama sekali tidak menyentuh atau memberikan gambaran bagaimana mengatasi satu dampak negatif dari peralatan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian rupa. Saya nggak dengar sama sekali mereka bicara itu. Di visi misi mereka bertiga itu sama sekali tidak bicara bagaimana sesungguhnya kaum remaja, kaum milenial ini, generasi Z ini itu sesungguhnya sedang diancam habis-habisan yang oleh sebuah perang proxy war. Saat yang sama terjadi connectivity war, saat yang sama terjadi yang namanya neocortex war. Kebayang nggak? Coba. Dan kita tidak melihat yang namanya mereka bicara. Ditambah lagi dengan nyamuk Wolbachia, yang juga mereka kemudian welcome to the Wolbachia, yang saya sebut sebagai perang biologi sejak awal. Bertumpuk-tumpuk masalah, ini nggak bisa dijawab karena tadi Undang-Undang Dasar 2002-nya melahirkan pemimpin palsu, istilah saya, false leadership. Dan false leadership itu berhimpitan dengan yang saya sebut tadi, politisasi, kriminalisasi, politisasi, komersialisasi dan kriminalisasi. Pada saat sama di tengahnya terjadi pertarungan proxy war, cortex war, dan connectivity war. Coba gimana? Jadi siapa yang membangun ketahanan bangsa ini kalau cara berpikirnya begitu? Kan mengerikan. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Itu yang saya bilang, ini prahara bangsa ini yang sedang terjadi. Kita sedang berada di pintu gerbang prahara bangsa dalam situasi kayak gini. Itu yang saya sedang siap selesaikan buku saya kira berharap nanti bulan Januari atau paling tidak di posisi awal Februari sudah selesai buku saya ini. Prahara bangsa, kita diskusikan nanti. Ini sangat mencerahkan karena banyak keluarga, banyak masyarakat merasa nyaman-nyaman saja. Kita sedang hidup di sebuah zaman yang luar biasa ternyata. Dan setelah kita alami kopat-kopit 2 tahunan dengan berbagai isunya, sekarang sebuah prahara ada di depan mata kita. Sadar harusnya masyarakat. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Apakah ini bagian dari doa para jamaah haji yang akan berangkat? Ini akan kita bahas sebentar karena ini nilai-nilai religius ini kadang-kadang terkorelasi dengan berangkatnya haji yang bertambah 56 juta, 90 berapa tuh biayanya? 93 juta lebih. Dan juga ikhtiar religius kita. Kebetulan Arab Saudi pula lagi tempat berkunjungnya para jamaah haji ini. Bagaimana pandangan dari seorang Ihsanuddin Nursi? Nah, silakan.
Yang pertama soal biaya itu tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena sejak awal saya bilang permintaan sampai kemarin sebutan angka di atas 100 itu ternyata ada persoalan permainan citra hanya untuk kepentingan citra DPR. Dengan begitu DPR bisa bilang, pemerintah Anda menetapkan harga ketinggian, gitu. Seolah-olah DPR itu sedang memperjuangkan masyarakat agar harganya turun, gitu loh. Kesannya tuh gitu yang dibangun. Saat yang sama, tidak fair juga kalau tiap terus naik harga bagi mereka yang kemarin dapat harga lebih murah dan sekarang harganya tinggi, makanya mestinya terbuka dong. Bagaimana hasil optimalisasi atas pendanaan yang ada di dalamnya. Berapa sesungguhnya untuk komisioner BPKH. Apa yang terjadi dengan pembelian bank muamalat. Saya dikontak oleh salah seorang komisioner BPKH, tapi saya belum punya waktu untuk duduk bareng. Tapi poinnya adalah, kalau dalam persoalan pendanaan ini, kita masih butuhkan pengelolaan yang jauh lebih profesional daripada sekarang. Kita masih membutuhkan namanya penyelenggaraan haji yang jauh harusnya lebih baik. Dan saya kira dengan situasi di mana Muhammad bin Salman memberlakukan pasar bebas atas haji, kan visa tidak perlu lagi minta pada kedutaan dengan polisi sekarang. Online. Dengan posisi begini, internet sudah bisa memberikan visa. Sudah selesai. Itu visa orang sudah bisa pergi sendiri sepanjang dia bisa membimbing dirinya sendiri, berangkat haji selesai. Begitu juga umrah. Tidak lagi diperlukan pada minta ini karena sudah bisa langsung minta internet. Sepanjang itu dipenuhi selesai semuanya. Sepanjang syarat penuhi selesai semuanya. Nah, persoalan pokoknya adalah ketika penyelenggaraan haji, prosesi penyelenggaraan umroh haji, kemudian hasilnya diinput dari uang haram, maka hasilnya juga tidak akan baik. Kenapa kita menyelenggarakan haji sampai ratusan ribu orang, tapi negeri kita itu tidak sampai pada baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kenapa sampai kayak gitu loh? Kenapa kemudian kita begitu banyak memberangkatkan orang umroh yang dalam setahun bisa jutaan orang yang berangkat umroh dan dalam setahun musim haji bisa 200 ribuan, itu tidak melahirkan nafsul mutmainah bagi bangsa ini gitu. Nah, itu. Kan ada yang salah berarti. Betul. Iya, itu ada masalah gitu. Nah, ada itu masalahnya bukan sekedar pada sumber uangnya. Masalahnya bukan hanya sekarang pada posisi bagaimana pengorganisasiannya. Masalahnya bukan pada motif berangkatnya. Masalah berikutnya adalah soal bagaimana memahami ajarannya untuk menegakkan baik sebelum maupun sesudah dengan sumber pendanaan yang halalan thayyiban, dengan pengelolaan yang halalan thayyiban, dengan penyelenggaraan yang halalan thayyiban, gitu loh ngelihatnya. Jadi nggak mungkin kita hanya bicara soal udahlah duit kita bersih kok, enak berangkatnya. Dan pada saat yang sama orang merasa juga cuci dosa ke sana. ini penyelenggara travel umroh nggak enak dengernya ini. Ya, saya ngomong apa adanya karena kan saya berkenalan dengan teman-teman penyelenggara haji umroh tidak 1 2, puluhan saya kenal. Dan kondisinya bukan begitu. Dan mereka bilang kalau udah berurusan sama Saudi ini, ya Allah, ada yang kayak Nabi Muhammad, ada yang kayak Abu Jahal katanya. Luar biasa ini. Dan begitu susahnya memang ambil kesepakatan bisnis dengan sama yang namanya Arab Saudi dengan pebisnis. Nah, itu kenyataan. Artinya sesungguhnya sangat tergantung, sangat terpulang pada bagaimana kita menyelenggarakan haji ini sesuai dengan bukan cuma sekedar pada posisi ibadahnya dan muamalahnya, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana haji dalam prinsip bunyal Islam ala khamsin. Nah, ketika sampai pada prinsip haji bunyal Islam ala khamsin, maka sesungguhnya ketika terjadi pertemuan di Jabal Rahmah, mestinya terjadi pidato yang menyelesaikan berbagai masalah Islam di panggung dunia. Sebelum sampai pada tanggal keberangkatan tanggal 8, tanggal 9 itu, tanggal 7, 8-nya, 5, 6, 7-nya di Mekah, itu sudah terjadi kesepakatan di wilayah-wilayah tertentu, di wilayah regional. Kawasan Asia Tenggara, Muslim Asia Tenggara menyelesaikan masalah regional Asia Tenggara apa. Nanti kita bawa ke dalam posisi di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah Muslim Asia Tenggara ngomongnya begini, Muslim Asia Selatan kayak gini. Bagaimana Islam yang dimusuhi di India, bagaimana Islam yang dimusuhi di Cina, bagaimana situasi di Amerika Latin, bagaimana kemudian Islam di Amerika, di Uni Eropa dan di Australia. Itu kan mestinya terjadi pembicaraan di tanggal 5, 6, 7 di Masjidil Haram, yang kemudian dibawa ke Jabal Rahmah untuk disepakati bersama bahwa program internasional Islam 1 tahun ke depan adalah begini. Itu hebatnya. Jadi dia sistem perencanaannya termasuk sistem monitoring evaluasinya itu dahsyat dalam Islam. Jadi sistem progresif sistem, progresif manajemen sistem itu sesungguhnya dilakukan oleh Islam, tapi tidak diterapkan oleh Islam. Itu masalah besarnya.
Masya Allah, Masya Allah. Wah, di menit-menit terakhir, menit ke-40 ini Bang. Apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan di masyarakat yang menjelang juga buku terbit dan awal dari kampanye hari-hari ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Hari ini kita mulai berkampanye. Dan kampanye itu dalam sistem Undang-Undang Dasar 2002 adalah pernyataan presiden dan sekelompok orang, bukan pernyataan bangsa. Yang kemudian diterjemahkan sebagai sebuah kepentingan bangsa. Padahal pada sistem Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh kepentingan kelompok, kepentingan pribadi yang dimanipulasi sebagai kepentingan kelompok, kemudian dimanipulasi kembali sebagai kepentingan bangsa dalam bentuk RPJMN, itu sesuatu yang sangat muskil. Sistem kita, sistem Undang-Undang Dasar 45 menerjemahkannya dengan model GBHN, bukan dengan model RPJP dan kemudian RPJMN yang dalam faktanya adalah kepentingan subjektif pribadi atau kelompok. Itu yang mesti kita tahu. Maka bisa kita lihat sesungguhnya setiap visi misi yang dimunculkan oleh para capres presiden, para tim suksesnya, sesungguhnya bisa kita uji satu persatu sampai seberapa jauh keterkaitannya dengan yang namanya visi dan misi bangsa ini. Itu yang pertama, dalam konstruksi mulai kampanye untuk masuk ke sana. Saat yang sama, titik awal ini menggambarkan meningkatnya intensitas konflik. Baik intensitas konflik pemikiran, intensitas konflik sosial, maupun intensitas konflik politik. Itu makin meningkat. Nah, itu kita harus punya sikap untuk mengatasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konstruksi misalnya bagaimana Palestina dengan posisi Qatar sebagai juru damai dan berhasil mempengaruhi Amerika. Itu bukti ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Qatar negara kecil berhasil menunjukkan posisi tawarnya dibanding Indonesia yang punya posisi tawar tapi kemudian malah lemah selemah-lemahnya. Allah sedang mempertampakkan kita dan kita sedang dipermalukan oleh sebuah situasi internasional bahwa ternyata kita tidak punya posisi tawar sama sekali dalam posisi Palestina dan bahkan dilepas. Dapat sih 400. Hanya karena kita menuntut, hanya karena kita meminta dalam sajian APEC di San Francisco agar datang investasi. Dan kita sudah merendahkan diri kita dan seperti itu. Itu yang kedua. Betul. Yang ketiga sekarang, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat yang saya lihat makin parah dalam perspektif neo-cortex war dan proxy war, serta connectivity war. Maka sesungguhnya tiap keluarga sekarang diminta untuk menegakkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak bisa tidak. Diminta untuk tetap menjaga silaturahim. Diminta untuk tetap yang namanya kulil haqqa wal kanamuran. Diminta untuk harinas anfa'ahum linas. Untuk membuktikan bahwa kita punya sistem itu, sistem yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara individual. Ini saya ngomong kemana-mana loh. Saya ngomong juga kemarin terakhir ngomong di kawasan Bekasi. Tapi orang masih euforia semu. Mereka punya keindahan semu. Saya juga ngomong di beberapa tempat lain yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi adalah pengkhianatan terhadap yang namanya sila keempat. Pengkhianatan terhadap sumpah para pendiri bangsa ini yang mengambil pemikiran-pemikiran yang dikata pembukaan itu merujuk pada ajaran-ajaran Islam, baik itu ayat maupun hadis. Tapi mereka lepas demikian rupa, padahal mereka katanya pejuang-pejuang Islam. Terbayangkan kalau kita yang sedang terjadi adalah munafik bersama-sama. Yang sedang terjadi adalah munafik bersama-sama. Ini berbahaya. Ini berbahaya bangsa ini. Nah, ini yang mestinya kita ingatkan pada diri kita dan pada keluarga kita agar kita tidak seperti itu. Nah, kalau salah, saya memang keliru. Tapi kalau benar itu kena kemana. Kalau saya juga salah, itu karena saya kurang berpengetahuan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa watawasau bil haq watawasau bil sabr itu adalah tanggung jawab setiap muslim dalam rangka menegakkan keimanan dan kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.